Shalom saudara, ini episode 370 dari seorang pria usia 34 tahun sudah berkeluarga dengan 2 anak. Salam Pak Erastus, saya adalah pecinta suara kebenaran. Saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan konstruksi yang banyak membangun pabrik, pergudangan, dan infrastruktur. Sudah 1 tahun ini perusahaan tempat saya bekerja sulit mendapat proyek baru karena pandemi. Bahkan beberapa customer besar kami kesulitan melunasi hutang ke kami. Di saat situasi sulit seperti ini, kami mendapat kesempatan tender untuk ekspansi sebuah pabrik rokok besar di Indonesia. Ini menjadi dilema bagi saya sebab kalau menerima tawaran ini, saya seperti ikut ambil bagian untuk merusak orang lain secara tidak langsung melalui proyek ini. Walaupun saya tidak merokok dan saya sangat menentang orang di dekat saya merokok. Tetapi di sisi lain ini merupakan kesempatan besar bagi perusahaan kami untuk memulihkan cash flow perusahaan yang macet akibat pandemi. Menurut informasi yang saya terima, pembayaran dari perusahaan ini sangat bagus dan selalu tepat. Hal ini dikarenakan banyak orang tetap merokok meski pandemi. Saya sudah beberapa kali berdoa kepada Tuhan dalam doa pagi bersama Bapak, tapi untuk perkara ini Tuhan belum menjawab apapun. Bagaimana menurut pandangan Bapak, apakah dosa bagi kami untuk ikut dalam proyek ini? Jawaban saya, kerjakan saja karena kamu karena kamu jual jasa. Ya, tapi kalau kamu tidak sejahtera, kamu doa lagi dan jangan bekerja di tempat itu, cari pekerjaan lain. Kamu di situ hanya jual jasa. Jadi kamu memberi jasa. Di luar itu kamu tidak tahu akibatnya. Karena bukan tanggung jawabmu. Kecuali kamu bekerja di tempat pelacuran misalnya. Ya. Kalau kamu misalnya membangun rumah, lalu rumah itu dipakai untuk istri simpenan, apa kamu nggak mengerjakan? Ya kan? Itu bukan tanggung jawabmu. Kerjakan saja. Nasihat saya, saran saya, kerjakan saja. Ya, oke. Yang kedua, perempuan usia 30 tahun. Salam Pak Era, saya belum menikah. Saat ini saya sedang dijodohkan oleh salah satu keluarga saya dengan cara-cara yang membuat saya tidak nyaman. Di satu sisi saya harus menghormati usaha orang yang lebih tua yang berniat untuk saya. Tapi di satu sisi di hati saya ingin memberontak. Terkadang saya merasa kejiwaan saya terganggu dan muncul rasa benci kepada orang itu. Bagaimana menurut Pak Era saya harus bersikap? Saya tidak tahu maksud kamu dengan cara-cara yang membuat saya tidak nyaman. Ini mungkin unsur pemaksaan. Kamu sampai tidak suka dengan pria itu ya. Menurut saya kamu tegas berkata tidak. Dan jawab saya akan berdoa minta petunjuk Tuhan. Bukan dicarikan oleh manusia seperti itu. Harus berani berkata tidak karena jodoh itu keputusan penting setelah keputusan keselamatan. Keselamatan keputusan yang utama, yang kedua jodoh. Dan jodoh juga bisa sangat mewarnai hidup seseorang sehingga seseorang bisa kehilangan keselamatan kalau jodohnya salah. Jadi kamu harus tegas berkata tidak. Ya, ingat jangan terintimidasi karena dia orang lebih tua. Siapapun dia, walaupun maksudnya baik, kalau itu tidak sesuai dengan rencana Allah, harus ditolak tegas-tegas tidak. Oke, ini ada pertanyaan, tapi panjang sekali. Tetapi ini rasanya menjadi berkat. Tadi saya baca ya, yang ketiga. Dari pria usia 37 tahun sudah punya anak 3. Saya mau bertanya, jika kita nanti di LP3 akan hidup seperti layaknya di bumi, maka akan ada pekerjaan spesifik untuk masing-masing kita. Tidak menutup kemungkinan melanjutkan apa yang kita kerjakan selama di bumi. Berarti kita harus punya skill, kemampuan yang juga kita akan bawa dari kehidupan selama di bumi. Nah, kenapa gereja sendiri kurang dalam hal melakukan pendidikan secara sekuler di sini? Terutama untuk generasi muda. Untuk ibadah youth, pemuda, kita sudah terlalu lama berkutat pada seremonial di mana ibadah sudah berformat. Datang, pujian, penyembahan, dengar firman, persembahan, pulang.
di mana ini sama dengan ibadah umum. Betul banyak firman yang mendewasakan, namun lebih banyak hanya pendalaman teoritis teologi saja. Yang mana ini sebenarnya di zaman sekarang bisa dirilai dari ibadah umum. Kalau kapanpun lewat YouTube bisa. Tapi kurang mempersiapkan anak-anak muda untuk menghadapi realitas pekerjaan. Betul. Sehingga kadang anak muda Kristen, kantor, pabrik, dan sekuler lainnya terlihat sama saja dengan anak lainnya. Akhirnya etos kerja kurang, di marketplace tidak kompetitif, ya, tidak bisa berkompetitor, tidak kompetitif, karena tidak memiliki skill. Ini memang salah. Makanya melalui truth, suara kebenaran, kita harus merubah cara berpikir. Saya sering mengatakan kita harus bertanggung jawab untuk memaksimalkan potensi. Walaupun khotbah saya terus mengarah ke langit baru, bumi baru, kematian menjadi kesenangan. Tetapi memaksimalkan potensi harus kita lakukan karena itu bagian dari tanggung jawab kita. Bukan hanya di bumi sampai kekekalan. Saya lanjutkan lagi ya. Saya rindu agar gereja juga bisa lebih menerapkan firman dan pendidikan lebih banyak dalam ibadah pemuda minggu. Karena bukan hanya sekedar dididik firman, namun diarahkan agar lebih matang, punya kemampuan dalam bekerja, aplikatif dalam dunia usaha, dengan pembicara dan pengajar juga bukan hanya dari kalangan gereja, tapi memang dari anak-anak Tuhan yang sudah bekerja dari berbagai bidang, dari mulai operator, staf sampai tingkat tinggi, dan dari berbagai bidang pekerjaan, dan ini berjalan secara konsisten. Saya setuju, Anda cerdas dan tepat. Maka hamba-hamba Tuhan di sekitar saya yang melayani sebagian besar adalah mereka yang ada di sekitar, maksud saya di luar aktivitas gerejani. Mereka eksekutif, mereka pengusaha, pedagang, dan lain-lain. Bagus, ya, ide ini bagus. Maka di STT Ekumene pun kami sudah mencanangkan bahwa setiap mahasiswa harus bisa memiliki keahlian, kecuali yang akan menjadi pendeta, yang akan menjadi dosen sekolah tinggi teologi mungkin tidak perlu skill khusus. Yang jadi pendeta pun kita ajar mereka barista, potong rambut, salon. Baru-baru ini para mahasiswi diajar salon dari anggota jemaat. Yang mestinya kursusnya per orang 30 juta, tapi karena itu mahasiswa kami tidak bayar, ada puluhan. Untuk belajar kerembat, untuk stylist, dan lain-lain. Kebetulan kami memiliki farm di mana kami memiliki hidroponik, ayam organik, ayam petelur, lele, nila, ya. Nah, lalu juga agrobisnis di lahan sekitar 5-6 hektar. Maka mahasiswa-mahasiswa STTE beberapa minggu datang untuk belajar. Dan kami sudah membangun mes-mes untuk mahasiswa. Supaya kalau mereka nanti melayani, mereka punya keahlian. Tidak tergantung dari kolekte jemaat. Setuju sekali. Bahkan yang sekolah di STTE pun harus memiliki keahlian. Saya senang sekali, saudara, punya pemikiran ini. Cocok dengan kami. Saya yakin sangat banyak anak Tuhan yang mau mengajar dengan sukarela. Siap. Mereka pasti rela karena ingin melayani dengan bidang dan pengalaman mereka secara nyata dan berbagi berbagai cara untuk bisa melayani dalam dunia usaha. Mereka hanya perlu dibukakan peluang dalam gereja. Dan saya juga berharap para pembicara dan pengajar tidak dibatasi dari sekedar mereka yang sudah sukses. Karena menurut saya ini juga bisa merusak cara pandang bahwa anak Tuhan harus ada di posisi tinggi. Setuju. Padahal sekalipun mereka ada sebagai operator, staf, tetapi asal mereka setia dan memaksimalkan peran mereka, ini juga berguna bagi pemerintahan di LP3. Terima kasih bro, usia Anda 37 tahun ya. Inde Anda cemerlang ya. Dalam pengalaman saya selama bekerja, saya melihat orang Kristen yang kurang maksimal. Saya setuju karena saya juga punya usaha dan banyak orang bekerja di situ termasuk orang Kristen. Tidak sedikit orang Kristen yang malah kurang bisa dipercaya atau kurang produktif. Tapi tentu tidak semua orang Kristen begitu. Ada yang kurang
tapi juga ada yang lebih. Mungkin karena tidak mampu sehingga tidak bisa kursus atau semasa sekolah pun hampir tidak pernah diajarkan lebih dalam tentang realita pekerjaan. Dalam gereja dari dahulu tidak pernah ada yang memiliki konsistensi dalam menjalankan hal ini. Hanya terkadang mengadakan seminar, itu pun hari biasa yang orang sulit datang karena sekolah dan kesibukan lain. Jadi kenapa tidak ibadah minggu dirubah formatnya dengan bentuk workshop dan rutin menyampaikan firman dengan lebih atraktif, semua dilakukan demi mendewasakan. Bukan hanya dalam firman tapi juga membangun skill yang bisa menjadi karakter mereka di LP3. Jadi gereja sekarang mungkin bisa lebih menerapkan dan melakukan perubahan ini. Sehingga anak-anak muda pun ke depan bisa memiliki pekerjaan apa yang sesuai kehendak Tuhan dan bisa dilanjutkan di LP3. Karena sangat banyak anak Tuhan yang salah memilih bidang pekerjaan atau mereka tidak bisa bekerja dengan maksimal karena kemampuan terbatas. Kalau tidak keberatan saya sebut namanya, tapi kalau keberatan tidak saya sebut, nanti akan bisa dihubungi. Anda bisa memberikan pemikiran yang sangat baik untuk orang-orang Kristen yang membutuhkan pekerjaan. Dulu kami juga memiliki yang namanya KRL. Sampai sekarang saya kira kredit lunak KLL, kredit lunak Rehoboth. Jadi yang mau punya usaha, yang anggota jemaat tentu tidak semua orang kita bantu yang anggota jemaat. Sudah menjadi anggota jemaat sekian tahun, ya mau jual minuman, kopi atau apa kita beri modal, tapi nanti tentu harus dikembalikan. Tentu tidak sedikit yang tidak mengembalikan, ya sudah. Tapi diharapkan mereka bertanggung jawab. Nah, ini bagus sekali ya. Bahkan mereka bisa memiliki komunitas yang bisa membangun ekosistem berbisnis dan berusaha bersama dengan anak-anak Tuhan lainnya yang mereka kenal. Sehingga gereja tidak hanya memberikan bantuan donasi buat mereka yang kekurangan, tapi juga mendidik mereka bisa menciptakan penghasilan melalui kegiatan ibadah minggu ya, dan lapangan kerja ya, bukan dikasih ikan tapi kailnya. Dan jika dilaksanakan di hari Minggu maka pasti mereka lebih berminat karena memang hari liburnya bisa dimanfaatkan lebih dibanding seminar-seminar hari biasa. Ini luar biasa. Terima kasih untuk usulannya ya. Mohon maaf jika pertanyaan saya terlalu berekspektasi tinggi terhadap peran gereja. Namun jika ini bisa diubah dalam seremonial gereja, maka saya berharap ini bisa merubah generasi Kristen selanjutnya yang bukan hanya berfokus pada LP3. LP3 itu fokus satu-satunya. Dan kalau fokusnya benar, maka kinerja etos kerjanya pun juga benar. Karena di langit baru, bumi baru kita masih tetap bekerja. Ya, oke. Terima kasih. Ini Anda bisa menjadi orang yang nanti menjadi think tank-nya, ya, senang bisa membaca ini. Kami sudah melakukannya. Ya, oke. Juga di SCT Ekumene kami sudah mulai menjajaki kerjasama dengan satu universitas yang memiliki pendidikan vokasi, bengkel misalnya, supaya anak-anak kami bisa diarahkan di sana. Bahkan kemudian bagi mahasiswi-mahasiswi yang berprestasi dan berkarakter baik, kami janjikan kami menyekolahkan mereka nanti menjadi bidan, ya. Sekolah bidan misalnya, supaya ada bidan-bidan Kristen yang akan menjadi berkat di daerah. Ini menjadi kerinduan kami. Memang di sini membutuhkan begitu banyak biaya, tetapi kami sudah punya komitmen untuk tetap mengerjakannya. Oke, saya baca lagi pertanyaan berikut. Wanita usia 33. Salam Pak, saya sangat tertekan dengan hubungan saya sama suami. Jika bukan karena takut akan Tuhan dan lihat anak, saya sudah ditinggalin suami Pak. Pada perihal ekonomi Pak, dia nggak senang saya ngomong soal uang. Dia bilang kalau uang terus kita bisa aja. Dia bilang kalau saya banyak nuntut dan lain-lain. Dia emosi dan nggak terima kalau saya jawab. Kemudian dia buang baju saya, dia usir saya. Kemudian saya bilang percuma pagi siang malam dengar khotbah Pak Eras. Dia bilang kelakuan saya kayak setan. Percuma lu dengar Pak Eras, sifat lu nggak akan berubah. Kemudian dia ludahi muka saya 3 kali depan anak saya.
yang 2 tahun. Dia pukul kepala saya dan ancam kalau saya bawa anak saya ini kabur. Dia mau bunuh saya kemanapun dia cari sampai dapat. Pak, saat dia ludahi saya sama sekali diam. Saya pun tidak balas, saya ikhlas. Apa saya salah minta uang sama suami untuk keperluan orang rumah? Karena saya masih punya anak cewek yang ikut mama saya di Kalimantan, Pak. Cukup panjang untuk saya ceritakan semua, Pak. Tidak apa-apa, dia bebas menghina dan berbicara apa aja, bahkan meludahi saya. Udah sering, Pak, bertengkar seperti ini. Bahkan cincin kawin dia buang depan mama saya sendiri pun pernah. Bahkan ngusir mama saya secara nggak langsung pun pernah. Dulu saat mama saya di Jakarta ikut saya. Pak, kalau saya pergi dan kasihan aja anaknya, Pak. Atau saya harus berlaku bagaimana, Pak? Hal seperti ini sudah sering begitu terjadi dalam rumah tangga kami. Dia bilang kalau dia nyesel nikah sama saya. Saya bukan takut nggak punya suami seperti dia, Pak. Tapi saya kasihan sama anak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah. Mohon pencerahannya, Pak. Tuhan memberkati. Anda usia 33 tahun, suamimu mungkin juga sekitar ini. Atau lebih muda. Suamimu tidak dewasa atau belum dewasa. Tetapi kamu sebagai istri tidak boleh memancing setan menguasai hidupnya. Ibu-ibu, ya, jangan memancing setan menguasai suamimu. Dengan perilakumu yang membuat dia marah, menjadi geram dan jadi garang. Sama seperti jangan sampai suami-suami membuat istri jadi salah. Suami yang kasar, yang tidak memberikan kasih sayang, yang kata-katanya menyakitkan misalnya. Cerai, aku nyesel kawin sama kamu. Itu wanita bisa mencari pria lain yang bisa memberi keteduhan. Dan kalau sampai istri tidak setia atau suami tidak setia, selingkuh misalnya. Sekian persen itu pasangan hidupnya memiliki peran. Nah, saya tidak tahu sebenarnya apa yang kamu sampaikan kepada suami. Kata-kata apa yang kamu sampaikan sampai suami begini. Ya. Dia bilang kelakuan saya kayak setan, percuma dengar Pak Eras. Sifat lu gak akan berubah. Ini tantangan, ya. Tantangan buat Anda mendengarkan suara kebenaran. Tantangan buat siapa saja yang mendengar suara kebenaran. Harus mengalami perubahan. Kalau tidak ya berarti ya tidak berubah, tidak bertobat. Apa yang kamu harus lakukan sekarang, kamu jangan kepikir meninggalkan rumah. Itu jangan sekali kepikir. Jangan sekali-kali kepikir cerai, itu tidak boleh. Itu akan memicu kamu benar-benar suatu hari akan meninggalkan rumah dan cerai. Dan kamu akan menyesali seumur hidup karena anakmu akan hancur gara-gara kamu meninggalkan rumah. Yang kamu lakukan sekarang diam. Kalau minta duit, minta waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Jangan pada waktu yang tidak tepat. Ya. Mungkin suami juga tahu kamu udah diberi uang kok cepat habis misalnya. Kamu beritahu uang yang kamu beritahu suami bahwa uang yang diberikan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Enggak apa-apa. Kamu buka itu. Ya, kamu buka. Kamu minta uang pada waktu yang tepat. Jangan banyak bicara. Ya. Jangan banyak bicara yang membuat suamimu geram. Jangan lakukan apapun yang membuat suamimu geram. Di sini kamu akan dilatih untuk lemah lembut. Dilatih untuk rendah hati. Dilatih untuk mengalah. Lakukan apa yang saya katakan ini. Dan berdoa bersama saya pada jam-jam doa dan tetap mendengar suara kebenaran. Kalau suami masih keterlaluan, ada tangan yang kuat melindungi kamu. Kamu jadi milik Tuhan dulu. Hidup suci, hidup benar. Pindahkan hatimu di langit baru, bumi baru. Jangan sekali-kali berpikir meninggalkan rumah dan cerai. Ingat ini. Kamu tunggu tangan Tuhan turun. Tunggu tangan Tuhan bertindak. Selamat berjuang dan bertahanlah. Jangan berkata aku tak tahan lagi. Ucapan itu kamu melecehkan Tuhan karena Tuhan tidak mungkin memberikan pencobaan melebihi kekuatan kamu. Jangan bertanya sampai kapan karena Tuhan punya waktu.
Dan pasti ada waktunya semua ini berakhir. Selamat berjuang. Pria usia 43 tahun dari Bulang Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Salam Pak Erastus, semoga Bapak sehat dan selalu diberkati Tuhan. Saya pencinta suara kebenaran, terutama Abam. Saya berterima kasih pada Tuhan Yesus yang sudah mempertemukan saya dengan Pak Eras, di mana saya merasa diberkati dengan pengajaran-pengajaran Pak Eras. Pak Eras, saya dari agama Kristen dan setelah menikah dengan istri saat ini, saya mengikuti agamanya, Islam. Dinikahkan secara Islam. Pak Eras, kami sudah menikah selama 15 tahun dan memiliki 3 orang laki-laki. Yang kakak umur 15 tahun, yang kedua 6 tahun, yang ketiga 3 tahun. Saat ini saya bersama istri beribadah masih secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui keluarga besar dari istri kalau kami sudah kembali ke agama saya dulu Kristen. Saat ini saya bersama istri beribadah, jadi Kristen istrinya ya. Pak, saya ingin berubah dan berkomitmen mau hidup kudus sempurna seperti Bapak dan mengikuti teladan Tuhan Yesus, hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Saya menyesal dulu saya banyak melakukan dosa dan sempat berpindah agama. Saya ingin benar-benar ingin berubah dan menjadi contoh yang baik bagi istri dan anak saya serta menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini saya berusaha sebisa mungkin setiap hari saya memiliki doa pribadi minimal 30 menit. Dan berjuang menanggalkan segala keinginan daging meskipun jatuh bangun. Namun saya selalu berkata dalam hati dan diri saya sendiri bahwa tidak ada alasan untuk berhenti berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Pak Eras, saya ingin bertanya, mohon dijawab ya Pak. Yang pertama, apakah salah jika saya dengan istri beribadah secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui keluarga dari istri? Sementara mungkin tidak salah, tapi suatu hari harus mengakui. Selama masih bisa tidak diketahui, lebih baik diam karena kamu harus mendewasakan istri sampai dia kuat, sampai dia mengalami Tuhan. Ingat, sementara tidak salah, tapi suatu hari pasti kamu akan diperhadapkan bahwa kamu harus mengakui hal ini. Yang kedua, dalam situasi ini apa yang harus kami lakukan? Yang kamu lakukan tetap mencari Tuhan, terutama Truth ID, doa bersama dengan saya sampai istrimu menemukan benar-benar Tuhan. Apa yang harus kami lakukan untuk mendidik anak-anak dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus? Jadi contoh dalam segala hal. Seperti yang sedang Anda lakukan terus. Ya, jangan ingat dosa masa lalu karena Tuhan sudah mengampuni dan melupakan. Sekarang looking forward, lihat ke depan. Tuhan akan merubah kamu luar biasa. Apa kami harus pindah tempat tinggal? Nah, saya tidak tahu kamu di sini nih kerja apa bagaimana. Jadi kamu harus tanyakan ke Tuhan yang terakhir ini, Tuhan akan pasti menjawab dan memberi hikmat. Saya dengan istri berencana untuk menjual rumah dan pindah, namun masih kami gumuli dalam doa. Ya, bagus, doa dulu. Kami saat ini tinggal di kampung istri yang notabene 100% tidak seiman. Terima kasih Pak Erastus, Tuhan memberkati Bapak dan keluarga, amin. Kalau saya melihat 100% di situ bukan orang Kristen, untuk menyelamatkan istrimu kamu bisa pindah memang. Tapi doa dulu. Tuhan menyertai kamu. Tuhan menyertai kamu. Elohim Yahweh menyertai kamu dalam nama Yesus Kristus. Menyertai kamu dan keluarga kamu. Wanita usia 38 tahun. Ya. Salam Om Erastus, saya kiranya berkatalah melimpah terus atas Om Eras yang selalu memberikan kebenaran yang murni, yang bisa mengubahkan banyak orang, merenungkan betapa pendek umur hidup ini dan betapa tragisnya di dunia seperti lagu Dunia Bukan Rumahku. Om, saya wanita usia 38 tahun tinggal di Malang, suami saya melayani di sebuah gereja. Singkat cerita ada beberapa jemaat yang mungkin kurang suka jika saya melayani jadi worship leader, memimpin puji-pujian. Alasan mereka tidak boleh pelayan mimbar orang berdosa. Apalagi pas perjamuan kudus. Saya dan suami memang sama-sama suami istri kedua. Jadi sebelumnya kami sama-sama cerai hidup. Tapi kami sudah bertobat dan mau sungguh-sungguh melayani Tuhan.
Kayaknya pihak Bapak Ibu Gembala kita juga ketakutan sama jemaat-jemaat karena sebagian dari mereka ada yang mengancam mau tidak datang gereja kalau saya yang melayani. Jadi kadang saya dijadwal, tapi kalau ada suara-suara sumbang lagi saya di stop pelayanan. Menurut Om Era saya harus tetap di sana atau gimana? Terkadang saya merasa tidak ada pembelaan dari Bapak Ibu Gembala meskipun teman-teman sepelayanan tetap mendukung kami. Kalau dari kami percaya Tuhan sudah mengampuni kesalahan kami, bahkan melupakan. Kami sudah bertobat dan mau hidup benar, mohon pencerahannya Pak Eras. Kalau saya jadi gembalamu, kalau kamu sungguh-sungguh bertobat, saya tidak lihat latar belakang kamu. Maju terus. Orang-orang yang mau mundur karena melihat kamu puji-pujian itu orang-orang yang kerdil. Yang kalau tetap di gereja nanti akan menjadi pemberontak-pemberontak sebenarnya. Tetapi kalau hal itu memang tidak membuat damai sejahtera orang lain, ya kamu jangan pimpin worship leader. Pelayanan di bidang lain. Sampai waktunya kamu bisa melayani worship leader. Sekarang kamu kalau menjadi batu sandungan, kamu yang bilang, kamu yang katakan kepada gembalamu, saya jangan jadi worship leader dulu. Tapi kalau memang bidang kamu di situ dan kamu punya talenta, ya saya tidak bisa berkata lain kecuali pindah gereja, tapi harus berdoa. Ya, doa minta pimpinan Tuhan. Ya, jangan lupa ikut Truth ID terus dan berdoa bersama dengan saya supaya kamu kuat. Oke. Perempuan usia 25 tahun masih single. Salam Om Era, saya sudah cukup lama mengenal suara kebenaran sekitar 8 tahun yang lalu. Dan hidup saya sangat terberkati akan hal ini. Saya hidup di keluarga yang berbeda keyakinan Om. Mama saya Muslim dan ayah saya Katolik. Saat kecil mama saya memaksa saya untuk masuk agamanya, tapi karena kurang nyaman saya pindah ke Katolik. Karena hanya papa saya mengajarkan saya mengenai agama dan bertuhan. Lalu tidak lama dari itu saya dan papa saya mengenal suara kebenaran dan berada di Rehoboth sampai saat ini. Walaupun saat masa peralihan di tahun 2014 itu mama saya merasa nggak suka dengan kita yang selalu ke gereja 4 kali dalam seminggu. Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Bahkan Kamis pun jika ada Batak bermazmur kita datang walaupun bukan orang Batak Om. Saat itu mama saya menganggap kami sesat karena tidak seperti orang Kristen biasanya yang ke gereja seminggu sekali. Tapi mama saya tidak berbuat apa-apa karena menyadari setelah mendengar suara kebenaran papa saya menjadi jauh lebih baik dari berhenti berjudi, berhenti merokok dan finansial keluarga kami pun semakin baik karena itu. Ternyata setelah bertahun-tahun kami di Rehoboth, mama saya menyimpan kekaguman pada kami sehingga satu saat dia mengalami peristiwa di ujung maut dan bernasar mau ikut Tuhan jika diberi kesempatan hidup. Dan akhirnya mama mengenal kebenaran di tahun 2017. Saya sangat bersyukur saat ini Om karena tanpa saya dan papa sadari kami telah menghidupi Tuhan di dalam keluarga kami sehingga mama pun merasakan kasih Tuhan walaupun sempat menyangkal kebenaran. Wow, kesaksian yang luar biasa. Singkat cerita, tahun kemarin mama saya sudah bersama dengan Tuhan Om karena serangan jantung yang tiba-tiba. Dan saya percaya kalau mama sudah di Hades yang nyaman. Dan saya ingin tanyakan adalah kenapa ya Om, saya memang mempercayai dan ikhlas kalau mama telah bahagia bersama Tuhan. Tapi setiap pikiran saya terlintas mengenai mama, hati saya merasa pecah Om. Saya tahu saya akan berkumpul lagi bersama di LB3. Tapi apakah pecahnya hati saya ini karena saya belum rela Om dengan kepergian mama? Ya tentu, kamu belum rela sepenuhnya nak. Dan itu menyakitkan. Mama baru bertobat kenal Tuhan lalu meninggal. Tapi Tuhan tidak pernah bertindak salah. Kamu harus bersyukur mamamu pulang. Kalau mama masih hidup siapa tahu dia pindah agamanya yang lama. Jadi kamu syukuri keadaan ini, jangan marah. Ya. Saya takut bahwa ini adalah permainan iblis yang membuat saya selalu pecah hati dan sering menyangkali perasaan ini karena saya yakin dan percaya mama di tempat terbaik. Dan itu juga salah satu motivasi saya hidup benar Om. Saya mau sempurna agar dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya di LB3. Langit baru bumi baru nanti. Mohon pencerahannya Om, apakah benar saya belum ikhlas dan belum rela akan kepergian mama dalam hidup saya? Ya kamu belum rela nak.
Kamu percaya bahwa mama sudah di surga. Kamu dan keluargamu akan berkumpul di sana. Sekarang tugasmu kamu menjadi kesaksian supaya mama dan semua orang yang kamu kasihi juga selamat dan masuk surga. Itu penting. Jangan sampai mama kamu sedih lihat kamu tidak ikhlas begini. Kalau dia melihat kamu. Saya merasa kamu orang yang akan dipakai Tuhan. Menjadi alat di dalam tanganmu. Ya, hati-hati memilih jodoh, jangan sampai salah. Tetaplah bersama dengan kami dan suatu hari kalau kamu ketemu saya, kamu ketemuin saya. Kamu bilang, Om, saya yang cerita mama saya yang tadinya menyangkal sekarang sudah di surga. Saya akan temuin. Saya senang lihat kamu, nak. Terima kasih Om atas berkat yang selama ini Om berikan dalam hidup saya. Semoga Om dan keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Oke, saya kira cukup ya. Oke, sampai ketemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati. Jangan lupa mensubscribe Truth ID. Doa bersama setiap hari jam 5 pagi. Tuhan memberkati.